Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya lihat wajah semua berseri-seri ya. Puji Tuhan, semua berarti banyak berkat, limpah berkat. Dan semua kebaikan Tuhan pasti sudah Bapak Ibu terima, tercurah buat Bapak Ibu sekarang. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan selama ibadah ini. Selamat sore untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di tempat kami. Terima kasih. Kita akan menyanyi lagu apapun yang terjadi. Tuhan Yesus
Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus yang wajib kita sembah, kita puji dan kita muliakan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Siapakah kami sehingga kami bisa datang ke tempat ini? Kami datang karena karena undangan daripadamu ya Bapa. Kami bersyukur akan undangan itu. Dan kami datang dengan apapun beban yang kami pikul, tetapi ketika kami akan memuliakan Engkau, kami merasa ringan rasanya. Kami merasa beban kami ringan karena kami akan bertemu dengan Engkau melalui pujian, melalui firman yang akan diberitakan pada saat ini. Bapa yang baik, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, kiranya Kau hadir di tempat ini ya Bapa, dari awal pertengahan ibadah ini, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Bapa yang baik, kami teringat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini, kiranya Engkau juga hadir pada mereka semua, sehingga pada waktu yang akan datang, mereka juga akan datang beribadah dan memenuhi undangan-Mu pada setiap hari Rabu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu.
Terima kasih Yesus. Memang yang wajib kita sembah, kita muliakan hanya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Lagu yang Yesus dikasih baru. Kalau belum ada, Bu Sri. Shalom teman-teman. Saya kemarin tanggal 7 ikut pelayanan ke Pujiarjo bersama rombongan CIG Kowijaya. Saya suka cita, senang sekali teman-teman. Saya gak ikut memewelun. Sayang.
Senang sekali juga kita di sana memandang pemandangan yang indah ciptaan Tuhan Yesus, teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kepala desa itu menjamu kita dengan senang pagi, siang, malam, mau pulang kasih lagi, dijamu dengan kehormatan, disambut dengan senang hati. Amen. Saya senang sekali Tuhan Yesus sudah memelihara saya bisa mengikuti melayani di desa sampai akhir hayat. Terima kasih juga Tuhan. Kami Pak Pendeta Dewanto yang membawa firman kesembuhan KKR. Banyak yang didoakan Tuhan. Ada yang kemasukan roh jahat, ada yang kemasukan kepahitan, patah hati didoain sama semua sama Pak Pendeta Dewanto. Saya senang sekali. Teman-teman kalau ada ibadah pelayanan di desa harus ikut ya, supaya bisa menikmati karunia Tuhan, penciptaannya di alam itu Tuhan. Ya teman-teman, terima kasih itulah kesaksian saya. Amin. Bapak Ibu, saya juga akan bersaksi. Kesaksian saya itu adalah kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa yang baru saya rasakan. Memang selama di JIG sini saya memang banyak mendapat berkat melalui Pak Wi, melalui ibu-ibu, bapak-ibu semuanya, juga dengan doa-doa ya. Saya sangat senang. Dan pada waktu saya bilang kalau Tuhan itu baik, ya sangat baik, teramat baik pada saya. Dan saya juga yakin kepada Bapak Ibu sekalian, pada awal bulan Mei ini yang baru, tapi sebelumnya itu anak saya yang namanya Bram itu susah sekali untuk kerja. Disuruh ini, disuruh itu, laporan, ndak mau sungguhan. Dia sukanya itu animasi. Dia sukanya itu animasi Jepang, Korea, itu dia paling hobi. Dan dia selalu menang, dia selalu juara. Sehingga dari situ itu dia suka sekali gitu loh. Dia menang sehingga dia lupa bekerja. Saya bilang, Bram, nggak bisa begini caranya. Itu kan jarang-jarang dapat. Tapi kalau setiap bulan punya kerjaan, pasti setiap bulan itu akan dapat gaji istilahnya, walaupun sedikit atau banyak. Saya ini terus berdoa dan dia memang kelihatan tidak mau sungguhan bekerja. Saya terus berdoa. Nggak taunya waktu pertengahan April dia dapat kerja dari ada teman ya. Terus saya tanya, kerjanya di mana? Oh, di restoran. Oh, masih butuhkah pegawai? Oh, butuh. Saya panggil anak saya, kok kebetulan anakku langsung mau. Ya mah, aku mau kerja. Aduh, puji Tuhan. Saya ini bersyukur sekali. Kemudian pada awal Mei, anak cucu saya, dia di SMA 3, dia kelas 2 SMA 3. Nah, tahu dia datang ke rumah, dia bilang, Oma, aku dapat Oma. Aku suruh ngurus ini. Loh, buat apa aja? Aku dipilih jadi duta SMA untuk nasional. Jadi untuk itu saya puji Tuhan. Makanya saya selalu bilang, Tuhan, saya ini tidak ada apa-apa untuk membalas semua kebaikan Tuhan, tapi saya hanya bisa menyerahkan tubuh jiwa roh saya untuk saya memuliakan Tuhan. Ya, sekian kesaksian saya. Kesaksian yang luar biasa dari Ibu Sri dan keluarga. Memang Tuhan itu sangat baik, selalu menolong dan
Minggu kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan kita dengar. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Dalam keadaan yang baik kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau memberkati kami lewat puji-pujian, lewat firman-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau. Kami sangat butuh Engkau dalam tuntunan hidup kami sampai tutup usia kami. Kami sangat butuh Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat malam hari ini urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, supaya kami sama-sama diberkati. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Saudara, ketemu lagi ya kita. Ya. Saudara, pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan,
Kadang masih banyak orang yang bingung menghadapi tantangan hidup ini. Masalah demi masalah itu kadang kita menghadapinya. Ada yang ringan, ada yang kuat, ada yang sedang. Tapi kadang kita akan merasa bingung. Saudara, kalau ngomong setiap orang hidup itu punya masalah enggak, saudara? Punya ya. Walaupun hidupnya tenang, apa duitnya oke, masalah ya si ono ya anak, ya putu, ya kesehatan, ya rumah tangga. Setiap itu ada permasalahan-permasalahan terus. Tetapi saudara, renungan pada sore hari ini, tetapi anak-anak Tuhan harus tidak perlu bingung, sebab ada Tuhan Yesus yang berkuasa atas langit dan bumi. Sang pencipta yang namanya Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi daging, itu adalah sang pencipta, menciptakan langit dan dunia, dan saudara dan saya. Itu kekasih jiwa kita. Amin. Dia sangat mencintai saudara dan mencintai saya. Mosok toh kita ape ditokno. Amin. Dan kadang gini saudara, persoalan itu diizinkan Tuhan. Tujuannya satu saudara, untuk supaya itu kita itu noleh bahwa kita itu tidak sanggup berjalan sendiri, dan kita itu butuh Tuhan. Yang namanya butuh Tuhan. Amin. Coba kita bayang nih, semuanya baik, tidak ada masalah. Kadang manusia itu, ya kalau memang kerohaniannya bagus ya, dia terus connect sama Tuhan. Tapi pada saat tertentu, kita itu terlena saudara. Pada saat, kayak anak kecil dulu saudara, kita dua anak cilik, dia kesulitan apa ditokno mbek papae, ditokno sampai dia tidak bisa, terus dia noleh, "Wah, tolong toh Pak." Tolong toh Pak. Di situlah Tuhan itu pengen, kadang dia itu pengen dicurhati ambil anak-anaknya. Amin. Ada masalah, ada persoalan, Tuhan itu sangat senang dengan curhat anak-anaknya. Pada saat saudara berdoa, "Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Apa tuh Tuhan, aku ndelok anakku, ndelok bojoku, apa ya masalah yang wae. Tuhan tolong Tuhan." Di situ karya Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Nah, kita akan merasakan betapa indahnya berkat Tuhan, seperti yang disaksikan Ibu ini. Luar biasa ya. Pada masa-masa tua dia hidup dekat dengan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, anak-anaknya dipelihara Tuhan. Karena apa? Saya yakin kayak Ibu tadi, karena doa Ibu, doanya kepada anak-anaknya, Tuhan itu mengarahkan semua yang baik. Amin. Oleh sebab itu saudara, pada saat sekarang ini saya akan kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti takut? Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan ngomong, kalau firman Tuhan ngomong, kalau kita itu berharap hanya di dalam dunia, maksudnya itu urip enak, awak sehat, duit akeh. Engkau orang yang paling malang. Artinya gini, pengharapan kita kepada Kristus itu bukan hanya yang ada di dalam dunia ini loh saudara. Esensi daripada kekristenan itu bukan hidup di dalam dunia, tapi kehidupan nanti setelah kematian. Amin. Itu inti daripada kekristenan. Saya kalau khotbah di mana-mana selalu saya utamakan apa? Tentang karya Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Nah, puncak daripada kasih Tuhan kepada umat manusia yang kemarin kita saudara? Paskah kematian Kristus, kebangkitannya, itulah kemenangan atas segala dosa kita. Harusnya saudara dan saya itu tidak layak saudara. Harusnya kita itu, kematian manusia itu pada hakikatnya mati karena apa ya saudara? Karena dosa waris yang diturunkan Adam dan natur. Karena dosa itu terus merasuk di dalam kehidupan manusia. Dulu manusia itu hidup suci, enggak dibujui setan, dia suci, hidupnya penuh kemuliaan. Setiap hari dia berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Rasanya itu dia digendong, disayang-sayang. Tetapi sejak dosa masuk ke dalam kehidupan Adam dan Hawa,
Dia terpisah dari Sang Pencipta. Dia hidup menderita dan di situ maut mulai berkuasa atas kehidupan manusia. Yang maut yang pertama adalah kematian jasmani. Kematian jasmani. Dulu Adam dan Hawa hidup 900 berapa tahun. Ada lagi Metusalah 900 berapa. Sekarang turun sampai 80, 90 sudah hampir, saudara. Nah, oleh sebab itu, dan kematian yang paling mengerikan bukan kematian ini, adalah kematian yang kekal, yaitu hukuman kita sebagai orang. Upah dosa ialah maut, yang dikatakan maut di sini adalah kematian yang kekal. Itu yang paling menakutkan. Oleh sebab itu Tuhan tidak ada jalan lain. Manusia tidak bisa hidup benar. Manusia harus ada penebusan, harus ada pengampunan dosa. Tanpa itu manusia tidak bisa selamat. Oleh karena itu dia turun rela jadi manusia. Manusia bukan manusia yang raja. Dia menjadi manusia yang hina, seorang hamba, dan harus rela. Bayangkan saudara, Sang Pencipta berkuasa atas bumi penciptaannya. Dia harus merendahkan diri serendah-rendahnya jadi seorang manusia dan manusia yang hina. Dia lakukan itu dan dia harus mati menderita di atas kayu salib. Semua tujuannya hanya untuk menyelamatkan saudara saya. Saudara, saya akan baca. Kenapa kita tidak usah takut dengan kehidupan ini? Karena kehidupan ini sebentar kok, saudara. Karena satu, yang pertama, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Amin. Katakan amin. Amin. Dosamu diampuni. Kamu ditebus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus, saudara dianggap benar. Saudara sebetulnya salah. Saudara itu elek, tapi dianggap Tuhan itu yang wahyu, ganteng apa? Benar, amin. Itu yang namanya kasih karunia. Yang tidak sanggup saudara lakukan, itu sudah dibayar Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Karena imanmu, kepercayaanmu pada Yesus itu yang membenarkan. Engkau dijadikan sebagai Yesus sebagai konek supaya engkau bisa konek kepada Bapa. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan dan masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara dianggap benar karena imanmu kepada Kristus. Amin. Di hadapan Allah sebetulnya kita tidak layak. Kalau kita memang layak, bukan kasih karunia lagi, saudara. Kasih karunia itu yang dikatakan kasih karunia, pemberian kepada orang yang tidak layak. Saudara tidak layak, diberkenan Allah tidak layak. Tapi karena kematian Kristus, imanmu kepada Kristus itu, Tuhan ngomong, kowe layak anakku, kowe diangkat jadi anak. Saudara, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Kata-kata pasti akan diselamatkan, pegang itu saudara. Amin. Kasih karunia-Nya yang luar biasa, saudara. Sebelum penebusan oleh Tuhan Yesus, semua orang di hadapan Allah sebagai orang yang berdosa. Karena itu manusia membutuhkan seorang juru selamat untuk menebus dosa. Dan Tuhan Yesus rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa. Ini saudara, cara berpikir. Tujuan saya khotbah ini adalah untuk ojo khawatir. Kita itu hidup ini 80-90 tahun toh. Saya itu 66. Kemarin itu kena serangan stroke 3 kali. Sudah saya sampai nih. Yang terakhir itu memori saya hilang semua. Blank sama. Membawakan firman Tuhan bingung. Khotbah yang sudah saya khotbahkan ada 40 kali.
tak maca iki kok itu yo ndak eling blas. Saudara, ayo kita persiapkan. Nggak usah takut saudara. Kita permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia. Tujuan hidup kita itu adalah kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Amin. Tuhan. Ayo. Saudara mau cari jalan. Kemarin ada doktrin apa? Kristen progresif. Nggak perlu Yesus. Pokok berbuat baik selamat. Banyak ayat yang ditabrak saudara. Kalau kowe yang mengatakan kowe Kristen, ya harusnya dasar kita adalah Alkitab. Banyak ayat-ayat yang ditabrak. Tidak ada seorang pun kamu dibenarkan oleh karena imanmu, oleh karena kasih karuniamu, karena kepercayaanmu kepada Kristus. Sejak kematian Kristus di kayu salib, hubungan Allah dengan manusia dipulihkan. Dalam Kitab Kisah Para Rasul dikatakan, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Amin. Jalan satu-satunya cuma Yesus. Amin. Saudara, kalau saya lihat di sini, foto saya ya, mungkin saya masih enom ya. Jadi badik nih, mau Pak, saya masih enom. Tapi ya kita pasti belum tentu ya. Lek sing enom itu, sing tuwek berangkat dhisik belum tentu toh. Kadang sing enom berangkat dhisik ya ora. Tapi tidak usah khawatir. Di sana kehidupan saya saksikan ya. Saya itu punya Cik Ngah. Cik Ngah saya itu kena kanker, saudara. Kena kanker, terus waktu itu sudah stadium 4, sudah badannya kurus. Terus disambangi hamba Tuhan. Bu, seumpama ibu itu tidak disembuhkan Tuhan, piye? Dia ngomong, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku tahu nanti lek aku mati aku mau kemana. Imannya kuat, saudara. Pada satu kali kelak, saya itu 8 bersaudara, yang di Surabaya itu 3, yang lain itu di Blitar, di desa. Adik saya yang paling kecil ngimpi, saudara. Dia ngimpi, melihat apa? Cik Ngah sing sakit itu tadi, itu punya rumah itu di atas bukit itu. Cik, omahmu cik, wapi itu cik, aku yo pengen duwe omah kayak ngono. Ngimpi deh. Cik, omahmu jengit, dia napet tenan cik, aku lo pengen aku. Mari ngono, pagi-pagi dia bangun. Dia telepon sampai dulur-dulur kabeh. Rumahnya Cik Ngah wis dadi. Rumahnya Cik Ngah wis dadi. Ayo nang Surabaya nyambangi. Dari Samben ke Samben ya aslinya. Naik mobil beberapa keluarga nyambangi di sana. Setelah disambangi besoknya dipanggil Tuhan. Gimana saudara? Tuhan Yesus yang bersembah gak salah. Dia menyediakan tempat di surga. Di sana tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Amin. Engkau akan hidup bahagia bersama Kristus. Itu tujuan daripada kekristenan. Amin. Lihat saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi persoalan, serahkan oleh Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengatur. Itulah pada saat kita itu hidup, pada saat umur sudah tua gini ya, kita sering baca firman, tiap hari baca firman, tiap hari bersaat teduh, bersyafaat untuk anak-anaknya. Aura ilahi itu ada dalam hidup kita. Amin. Dan doamu untuk anak. Sudah umur kayak saudara dan saya itu njaluk apa tuh saudara? Mosok njaluk sugih melihatan ngono to. Sehat. Njaluk sehat. Engko lek wis ndelok anak cucune diberkati seneng atine. Ya ora? Ya. Mosok saudara sik kepengin sing tuwek-tuwek lho sik enom ora apa-apa. Ini tuwek-tuwek. Sing ape. Tuhan, aku berkata melihatan Tuhan. Ya wis cukup lah kita nanti kita menyongsong kehidupan yang akan datang. Amin. Bersama dengan Kristus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya bangga sekali punya Tuhan. Pada saat saya sakit, ya saudara, pada saat saya di rumah sakit, saya di MRI, di sini ada sumbatan. Terus saya ngomong, Tuhan Yesus, kena apa ya? Kok aku seperti ini? Aku itu loh hambamu Tuhan. Aku mbok utus ndek endi nek duwe
sing jemaate iki akeh saudara, kadang jemaate 10 15 tak layani wadon tak duwe akeh. Aku yo ndak ngomel. Tapi terserahlah Tuhan, mulih yo mulih. Rasanya aku ki komplain mbek Tuhan. Lah kok aku mulih yo mulih lah Tuhan. Karena saya tahu nanti saya pada saat waktu saya tiba, Tuhan, saya hidup bersama Tuhan di surga. Amin. Itu kekristenan yang sejati. Orientasi hidup kita bukan di dunia ini, tapi kehidupan yang akan datang. Saudara, yang kedua, kenapa kita tadi tidak usah bingung, tidak usah takut, tidak usah khawatir dalam kehidupan dunia ini? Karena satu alasannya, kowe golek mati masuk surga. Amin. Bersama dengan Yesus, tidak usah khawatir. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, Dia dan diam di dalam kamu. Amin. Ini luar biasa. Allah Roh Kudus dilebokne di hidup. Belum. Pada saat Roh Kudus itu dimasuk nih, ini ya prosesnya itu gini, saudara. Kita itu di hadapan Allah, manusia itu orang berdosa. Orang berdosa itu hakikatnya mati. Dia diberikan firman, diberikan apa? Pada saat dia mati, dia tidak bisa merespon. Lah, Tuhan memilih saudara. Kita adalah umat-umat pilihannya. Artinya ada orang yang tidak terpilih. Terus aku ditakoni, kriterianya Tuhan memilih kita itu apa? Enggak tahu. Itu mau-maunya Tuhan. Sakarpe Tuhan. Bukan karena saudara baik. Saudara dipilih Tuhan. Karena saudara memang ditetapkan untuk dipilih Tuhan. Itu mau-maunya Tuhan. Pada saat saudara mati, Roh Kudus itu dihidupkan di dalam diri kita, itu dihidupkan, terbuka. Kita ngeh pada saat ada firman, kita bisa menerima, meresponi firman itu, sehingga kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pada saat percaya, Roh Kudus dimetrek nih dalam hidupmu. Terus, jadi Roh Kudus itu menetap di dalam diri kita. Bukan keluar masuk, saudara, salah enggak ya. Lek kita jahat, Roh Kudus keluar. Lek kita apik, Roh Kudus masuk, enggak keluar masuk kayak umbel. Dia. Roh Kudus termeterai dalam hidup kita. Lah, Roh Kudus itu tadi yang akan membimbing saudara. Apa cirinya? Orang yang ada Roh Kudus atau enggak? Saudara, lek nggih salah, kira-kira saudara nyesel enggak? Roh Kudus itu loh yang ngomong dalam diri, gue salah. Kadang kita salah di hadapan Tuhan. Kita ngomong, Tuhan ampuni aku salah. Tuhan, aku mau mulutku elek, pikiranku elek. Itu karya Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Amin. Roh Kudus itu yang menolong kita di dalam setiap langkah kita. Roh Kudus kadang kali hubungannya gini loh. Roh Kudus itu dikaruniakan dalam hidup kita, supaya Roh Kudus itu berfungsi di dalam hidup kita. Kita sediakan waktu untuk Dia. Ini ya. Ini tubuh, jiwa, roh. Jiwa itu nek tengah melok-melok. Pikiran, perasaan, kehendak. Lek dagingmu, tubuhmu itu lebih kuat. Pikiran, perjinahan, percabulan, iri hati, dengki, pertengkaran, semua ada di dalam daging, saudara. Lek ikimu kuat, dagingmu itu kuat, jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu itu melok. Lah di sini ada Roh Kudus. Tapi lek kowe sembahyang setiap hari saat teduh, baca firman Tuhan, Roh Kudus itu semakin kuat.
Pada saat Roh Kudus itu semakin kuat, jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu tuh melok. Ngerti saudara? Hidupmu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Lek kowe salah, kowe nyesel. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, dalam masa-masa tua kita cari Tuhan tenanan supaya hidup damai. Kita melihat hal yang baik. Nanti pada saat kita tutup usia saudara, kita ada bersama dengan Yesus. Jangan khawatir. Nanti anak-anakmu dipelihara Tuhan. Keturunan orang benar itu loh, wis tok dipelihara. Keturunan orang benar banyak. Apalagi mamah-mamah seperti saudara dan saya setiap hari berdoa syafaat untuk anak-anak saya. Saya memberikan contoh iman saya memberikan contoh dalam perjalanan saya, cara berpikir saya. Bagaimana saya mengandalkan Tuhan, itu dicontoh sama anak-anak cucu saya. Amin saudara. Lesi kita hidup benar, maksudnya hidup bergaul dengan Tuhan. Anak-anakmu pun nanti yang meniru. Amin. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan dari semua yang Tuhan berikan. Begini ya, kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh, yaitu Roh Kudus, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Artinya Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita itu sebagai jaminan semua yang Tuhan janji nih. Bukan hanya janji keselamatan tok, pemeliharaan, damai sejahtera, sukacita, itu jaminannya Roh Kudus di dalam kita. Amen. Efesus 1 ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji dan kemuliaannya. Amin saudara. Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Nek saudara itu ada kesulitan, Roh Kudus tolong aku susah, hiburkan aku Roh Kudus. Nanti Tuhan berkarya dalam hidupmu. Amin. Ayo saudara, tujuan saya ini untuk hidup tenang dengan Tuhan. Kamu tidak sia-sia hidup di dunia. Kamu akan menikmati damai sejahtera. Walaupun saudara itu tidak suka koyok sempurna, koyok gudang garam, enggak, saudara. Tapi gue menikmati yang baik. Nah, saudara, dan yang terakhir, saudara, Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal itu dijamin, saudara. Di dalam kekristenan bukan moga-moga, bukan maybe yes, maybe no, atau apapun, tapi satu kepastian. Pegang itu, saudara. Bukan karena kue api. Dan terus hubungannya mbak api apa, Pak? Gini saudara, pada saat kita meresponi hadirat Tuhan, meresponi kasih karunia Tuhan, nggak usah saudara tuh pengen jadi api, saudara pasti api. Lek imanmu bener, hidupmu mesti bener. Amin. Karena yang bekerja itu gini, justification. Kalau saudara sekolah teologi, justification ini pembenaran. Saudara yang salah dianggap benar karena imanmu kepada Kristus. Kamu memperoleh kebenaran. Dan pada saat itu Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Roh Kudus dimeteraikan. Dan Roh Kudus itu lalu langkah selanjutnya sanctification, pengudusan. Roh Kudus itu terus bekerja di dalam hidupmu untuk menguduskan dirimu. Amin. Semakin hari gue akan semakin mengerti. Dan yang terakhir ada glorification, dipermuliakan. Nah, jadi yang jadi permasalahan dulu gini. Di ladang Tuhan itu ada gandum dan ada ilalang. Dan bentuknya itu sama. Yang membedakan, gandum itu berbuah, ilalang enggak. Sehingga ada doktrin yang lain mengatakan, oh enggak semua selamat. Salah, enggak. Ya karena memang bentuknya sama. Saya itu melayani di mana-mana ya saudara.
dua orang ini, sitok itu gembala. Mau nyebut Pujiharjo nek gereja apa ya? Apa gereja apa Pujiharjo? KR DSJA. Wis daerah kono. Gembala sidang, saudara. Gembala sidang sing lanang. Pak Pendeta Manto. Enggak. Ini lain. Ini nek gembala sidang lanang. Karena gegeran ambek bojone akhirnya cerai. Terus si lanang kawin pindah server. Ngerti maksud saya? Kalau dia itu memang milik Tuhan, badai apapun tidak akan pindah server. Bener enggak? Karena memang bentuknya sama ilalang dan gandum itu. Bukan awal yang menentukan tapi akhir. Yang satu mentor saya, saudara, di Betani. Dulu ketuanya Betani Office Ministry. Itu podos. Khotbah itu loh enak, saudara. Wah, lek khotbah itu enak. Tuwek menjeketek pindah server. Ada aku delok warek akal. Itu anom itu lo akal polis wis bawa-bawaan tuh. Tuwek jadi hamba Tuhan. Ayo. Kita tidak bisa menghakimi, tidak tahu kita. Amin. Pada saat dia mau salah, suatu kali kelak kalau dia memang pilihan Tuhan, pada akhirnya dia akan bersama Yesus. Wah, kui pendeta hebat, gak jas. Khotbah penak, embel gedes semua. Akhir hidupnya pindah server. Selamat enggak? Enggak. Pinter ini. Saudara yang terakhir, Tuhan itu menjamin kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Hidup bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga ribuan tahun untuk selama-lamanya. Amin. Di sana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Itu yang kita rindukan, Yerusalem baru. Amin. Oleh sebab itu, saudara, mari aku ki yo loro bolak-balik kok mulai ki kapan, saudara pun yo padha tuweke ya. Tapi kadang sing nom 12 dhisik ya, sing tuwek sampe tuwek gak apa-apa, nikmati bersama dengan Yesus. Ada damai di dalam hidup. Nah, setiap hari saudara berdoa, setiap hari baca firman, saudara saat teduh untuk anak-anakmu, untuk gerejamu, untuk orang-orang sekitarmu, berlama-lama Tuhan. Oh, damai sejahtera itu luar biasa, saudara. Amin, amin. Kita sudah cukup umur, sudah bertahun-tahun kita itu hidup dalam dunia. Waktunya kita itu mendekatkan diri. Nanti semuanya akan diatur oleh Tuhan. Nah, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 25. Itu yang dijanjikan kita, hidup kekal bersama Yesus. Agama tidak bisa nyelamat nih. Tokoh agama tidak bisa menjanjikan. Hanya dalam Tuhan ada keselamatan kekal. Sekali Yesus tetap Yesus. Ajari anak-anak, jangan biarkan, doakan terus. Nanti akan jadi baik. Bukti pada Tuhan Yesus pantas sebagai pengendali hidup kita adalah Tuhan Yesus menebus kita, dosa kita, membayar dengan harga yang mahal, ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong, jaminan dari semua yang Tuhan janjikan. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Pelihara itu, saudara. Amin. Dengan singkat, biarlah saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur pada saat sore hari ini Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami tidak khawatir, supaya kami tidak takut Tuhan. Karena kehidupan yang kekal telah Engkau janjikan dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan Roh Kudus dalam hidup kami, untuk menuntun kami, membimbing kami, supaya kami hidup berkenan di hati Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan telah dengan pasti semua janji yang Tuhan berikan itu pasti digenapi. Terima kasih Bapa. Biarlah jemaat-Mu Engkau berkati, kami hamba-Mu juga Engkau berkati. Semua diberkati. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati bersama saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, firman yang sangat indah. Terima kasih Pak David Chandra. Tuhan berkati dan Tuhan. Sambil untuk menyambut firman Tuhan yang sangat indah, saat ini kita akan menyanyi dari cover firman. Dia tak pernah gagal. Kemudian doa nanti Ibu Gunawan. Doa. Dulu. Doa siapa? Persembahan dulu. Oh, persembahan dulu. Doa persembahan Ibu Juwaria. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kemurahan dari Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang Kau telah berikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu bagi kami Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami, firman-Mu menguatkan kami, dan firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap masalah dan persoalan kami. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta David yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati beliau semakin hari semakin dahsyat, dan Engkau memberkati setiap pelayanannya, Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati seluruh keluarganya, dan Engkau memberkati juga segala yang menjadi pergumulannya. Engkau lah yang menjadi jawabannya. Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Wijaya. Engkau memberkati kesehatannya, memberkati segala pelayanannya, dan Engkau memberkati keluarganya, dan Engkau memberkati kami semua hamba-hamba-Mu dimanapun kami berada Tuhan, dan Engkau memberkati kami semua yang ada di sini, jemaat yang di sini, dan kami akan memberikan persembahan, dan Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dan Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan kiranya persembahan kami menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, dan untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat segala berkat yang tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau selalu pimpin kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yesus Allah yang selalu menolong kami semua. Kami mengucap syukur kepada Yesus selalu. Tiba doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Gunawan. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau sampai saat ini kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh memuji, memuliakan Engkau, itu semua juga karena kemurahan-Mu. Makasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pastor David Chandra. Biarlah Tuhan hidup kami boleh senantiasa mempersiapkan diri kami supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh yang fokus untuk Engkau. Tuhan, terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya. Pakai terus Tuhan, lebih lagi Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu. Berkati pelayanannya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati keluarganya Tuhan, supaya Tuhan keluarga ini boleh senantiasa setia melayani Engkau. Makasih buat firman-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Kau sudah menyediakan rangkauan kerajaan surga, hidup yang kekal Tuhan. Asal kami hidup senantiasa seturut kehendak-Mu, untuk kami boleh tidak takut, tidak khawatir, karena ada Roh Kudus yang menolong kepada setiap kami. Kau memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap kami kalau kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang indah dalam setiap hidup kami yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan saat ini, kami satukan hati juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Kau tolong ampuni segala dosa kesalahan Tuhan bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin Tuhan, dari atas Tuhan, dari presiden, wakil presiden, sampai jajaran yang terendah ya Tuhan, sampai kepada Tuhan RW, RT ya Tuhan. Berkati mereka dengan takut akan Engkau di dalam menjalankan tugas Tuhan, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi boleh mementingkan kepentingan rakyat ya Tuhan. Kami berdoa buat presiden yang baru yang sudah Tuhan Kau pilih. Biarlah Tuhan mereka boleh bekerja dengan baik. Kau yang pegang kendali atas bangsa ini Tuhan, supaya kedepannya lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami, supaya kedepannya Tuhan, Tuhan, Kau yang Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Hujan keselamatan turun atas bangsa kami. Kau berikan Tuhan pertobatan atas bangsa kami, sehingga setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku hanya Engkau Yesus yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat Kota Malang ya Tuhan, yang saat ini Tuhan sebentar lagi ada pemilihan wali kota. Kau berikan Tuhan wali kota yang terbaik, wali kota yang takut akan Engkau Tuhan. Untuk Tuhan, untuk Kota Malang ini, supaya ada keamanan, kesejahteraan bagi kota kami. Tuhan tolong Bapa, seorang pemimpin yang takut akan Engkau. Kami percaya Engkau sediakan, Engkau pilih yang terbaik untuk kota kami ini Tuhan. Kesejahteraan Tuhan kota kami, kesejahteraan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan bangsa kami dan kota kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Kau juga memberkati setiap mereka, supaya mereka tetap semangat melayani Engkau. Meskipun banyak tantangan, meskipun mereka mengalami Tuhan banyak pencobaan Tuhan, tapi percaya supaya hamba-hamba Tuhan tetap semangat. Tuhan beri kekuatan kepada setiap mereka untuk semangat melayani Engkau. Kami berdoa juga buat khususnya persekutuan CIG di tempat ini, juga memberkati Tuhan kami Bapa, komunitas ini Tuhan, supaya makin hari, supaya kami makin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Iman kami boleh semakin Tuhan, Tuhan mengandalkan Engkau. Kau memberkati kami semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, itu juga karena kehendak-Mu Tuhan. Kau berkati Pak Wijaya ya Tuhan, yang sudah membawa setiap kami, untuk kami bisa datang di tempat ini. Diberkati Tuhan Pak Wijaya, pekerjaannya Tuhan memberkati, pelayanannya Kau memberkati,
juga kesehatan baik Pak Wijaya, Ci Yuli dan Pio Valen dan Tuhan. Mohon Tuhan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Keluarga ini yang sudah Tuhan melayani Engkau juga memberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan terus Tuhan. Oh, pelayanan Cik ini dalam tangan-Mu. Kau pakai Pak Wijaya terus Tuhan untuk melayani Engkau kemanapun Tuhan Kau suruh Tuhan hamba-Mu ini pergi. Kami percaya Tuhan Engkau yang memperlengkapi senantiasa. Kami mengucap syukur, kami serahkan Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Kau sungguh Allah kami yang baik. Kalau ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami Tuhan sakit, Tuhan dalam nama Yesus, biar Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang mengalami Tuhan beban persoalan, Tuhan menjadi jawaban atas setiap persoalan. Karena Engkau Allah yang lebih besar dari persoalan dan masalah kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur doa permohonan kami. Hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom. Terima kasih buat Pastor David Chandra bersama istri. Ini sangat-sangat luar biasa. Ini tadi saya baru pulang kurang lebih setengah 4. Jadi kita agak dadak. Tapi firman hari ini benar-benar menguatkan saya. Benar-benar menguatkan saya. Seakan-akan saya tidak mampu. Saya ini tidak kuat. Masalah datangnya bertubi-tubi. Tapi firman ini tadi benar-benar menguatkan. Di mana satu KKR yang disiapkan tim musik cukup 1 jam dengan pelayan-pelayan yang saya bawa seperti ini. Bukan saya merasa bangga, tapi firman hari ini menguatkan saya. Ini loh Roh Kudus, ini loh kita dijamin. Ini loh pengorbanannya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau ingin nangis, mungkin waktu itu KKR nangis ini tadi 2 hari 3 hari yang lalu nangis. Ya maaf, kadang kita nih protes. Masalah ini loh, datangnya kok borongan. Tapi saya lebih bersyukur. Tadi Pastor David ngomong, loroi lo biro kali. Sampai saya langsung ngomong, masalahmu apa gitu. Gak bisa bayangkan saya, apa yang disediakan dengan Pastor Dewanto yang mau memberkati Pujiarjo. Itu diizinkan Tuhan hilang dalam 1 jam saja. Saya harus mencarikan, saya harus mengganti. Tapi ini Roh Kudus menjamin bahwa kita pasti ditolong. Saya tidak bisa bercerita lebar, tapi saya yakin firman hari ini benar-benar menguatkan. Selain KKR harus disiapkan 1 jam, saya harus kehilangan berkat yang harus dibagi di Pujiarjo. Dan dalam hitungan hari saya harus sediakan lagi. Ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Sampai kayak kaget tuh, kok bisa? Tapi hari ini saya dikuatkan dengan firman yang disampaikan. Ini loh benar-benar, ayo kita percaya. Firman ini benar-benar nyata. Ada Roh Kudus, ada jaminan. Tuhan sudah berkorban untuk setiap kita. Itu harus dipegang. Ya, kiranya firman hari ini bukan untuk saya saja. Ayo kita bawa pulang untuk jadi berkat pribadi, lepas pribadi. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor David Chandra. Kiranya ada satu kesempatan kita mau KKR bareng sama Pak Pendeta David Chandra. Saya dibawa untuk tidak tahu, mungkin sampai ada omongan nggak iso kon menak kota. Saya bersusah payah harus berjuang untuk nyewa gedung yang hanya untuk mengumpulkan, tidak salah waktu itu 4 universitas muda-mudi. Tuhan tidak izinkan, bukan di situ tempatnya. Tapi ternyata saya dibawa ke desa. Sitiharjo saya sudah lakukan KKR. Kemarin Pujiarjo. Hari ini di Madiun ngomong 15 gereja Wijaya. Aku cuma dalam hati nangis. Siap Cek. Amin. Bulan Mei 4 gereja Wijaya gabung. Siap Om. Saya yakin bisa. Tanggal Juni 6 gereja di Blitar Wijaya. Saya bukan merasa aku harus cari dukungan, aku enggak. Saya yakin Tuhan pasti kirimkan orang. Entah dia mau memilih yang 4 gereja, dia mau memilih 6 gereja, dia mau memilih yang 15 gereja. Bersama kita pasti bisa.
Karena Tuhan sudah memberikan tugas buat kita di desa, ya lakukan di desa. Nah, ini sangat luar biasa karena kerinduan saya, misi saya terutama hanya untuk membawa damai sejahtera, hanya untuk membawa kesatuan gereja ini. Ayo rukun, nyenengno ate Tuhan Yesus, nyembah Tuhan Yesus. Kalau di kota saya tidak diizinkan, saya akan terus berjalan di gereja. Ya, kiranya terus akan mendapatkan dukungan. Tuhan akan terus berserta kita lewat Roh Kudus, lewat jaminan, lewat pengorbanan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri pada ini dengan saya undang untuk bangkit berdiri. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Ya, firman hari ini jadikan satu berkat untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan satu rema dengan meyakini bahwa apa? Kita sudah dijamin, kita telah diberikan penolong yaitu lewat Roh Kudus, dan yang terutama harus kita mengerti bersama lewat pengorbanannya kita diberi keselamatan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Engkau telah melawat ibadah malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Tuhan, hari ini saya berdoa Tuhan, buat firman-Mu Tuhan, kiranya akan menjadi berkat yang luar biasa Tuhan, buat pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat pendeta David Chandra Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan, semakin heran Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Engkau berkati kesehatannya Tuhan, Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati anak istrinya Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Engkau berkati di dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, silakan untuk yang diamankan. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami telah memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendapatkan berkat jasmani. Kiranya Tuhan berkati makanan kami agar menjadi kesehatan bagi tubuh kami, dan kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang telah menyediakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.